Bekti, saya boleh nanya nih. Boleh dong. Ada apa nih Mbak Ruth? Sepertinya hari ini ada yang beda deh. Iya Mbak Ruth penasaran ya? Iya dong Bu Bekti. Oke, sebelum Bu Bekti jawab nih Mbak Ruth ya, kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Gimana? Baiklah Bu Bekti. Oke. Shalom. Oke, gimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Masih semangat bukan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh iya Bu Bekti, Iya. saya semakin penasaran deh. Kenapa hari ini kita beda gitu? Oh. Adik-adik penasaran tidak? Wah, penasaran juga ternyata. Oke, baiklah. Bu Bekti akan kasih tahu kenapa hari ini ada yang beda Mbak Ruth. Karena hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Desember. Hore, yes. Loh. Mbak Ruth kok reaksinya sudah senang sekali. Ada apa nih? Loh Bu Bekti, saya itu kalau dengar kata-kata Desember, hati saya udah seneng banget. Wah, Bu Bekti kan belum menjelaskannya itu belum sampai pas gitu loh. Oh iya Bu Bekti, terus gimana Bu Bekti? Oke, iya. Jadi apakah Mbak Ruth dan adik-adik di rumah sudah siap nih untuk mengikuti ibadah pagi ini? Siap sekali Bu Bekti. Oke, baiklah. Bu Bekti akan lanjutkan lagi ya penjelasannya. Kenapa ada hiasan-hiasan? Nih ada hiasan seperti pohon Natal, ada balon, ya, ada pernak-perniknya juga Mbak Ruth. Dan adik-adik di rumah pasti sudah tidak asing lagi kan? Kalau hari ini dominan dengan apa, hayo? Natal, yeay. Yes, betul sekali Mbak Ruth. Dan adik-adik di rumah sudah siap? Oke, sebelum kita lanjutkan, sambil menunggu adik-adik mempersiapkan diri di rumah, jangan lupa Siapkan hati, siapkan Alkitabnya, dan tentunya cari tempat yang sangat nyaman Mbak Ruth. Meskipun kita beribadah di rumah saja. Iya Bu Bekti, sepertinya adik-adik di rumah udah siap nih untuk beribadah. Baiklah, adik-adik di rumah, sebelum kita lanjutkan ibadah kita pagi ini, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dan satu pujian, Hula hula hey. Hula 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 hey, hula 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 hey, hula 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 hey, hula 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 hey. tangan kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, digoyang-goyang, digoyang-goyang, mari puji Tuhan. Hula 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 hey, hula 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 hey, hula 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 hey, hula 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 hey. Tangan kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, digoyang-goyang, digoyang-goyang, mari puji Tuhan. Wah, semangat sekali ternyata adik-adik di rumah ini. Wah, betul sekali Mbak Ruth. Tapi sebelum kita lanjutkan ibadah pagi ini, kita akan berdoa dulu Mbak Ruth. Iya, dan doa pembukaan kali ini akan dibawakan oleh Bu Sinta. Ya, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Engkau telah menemani kami sepanjang malam di saat kami tidur Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Sertai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke Bu Puji, di awal tadi kita kan sudah memuji Tuhan dan berdoa nih. Betul Bu Bekti. Iya. Kira-kira anak-anak di rumah
masih semangat nggak ya mengikuti ibadah hari ini? Masih dong Bu Puji, seperti saya nih masih semangat untuk berjumpa dengan adik-adik di rumah Bu Puji. Iya, puji Tuhan. Oh ya Bu Bekti, tadi saya seperti mendengar percakapan Bu Bekti sama Mbak Ruth Iya betul sekali. tentang oh ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya Bu Bekti ya. Betul sekali Bu Puji. Oh senang. iya, Bu Puji mungkin nih adik-adik di rumah tuh ya masih penasaran mengapa kita merayakan Natal. Mungkin Bu Puji bisa menjelaskan sedikit begitu. Oh iya, baiklah. Anak-anakku yang di rumah, Iya. Bu Puji akan jelaskan sedikit saja. Apa itu Natal yang kita rayakan? Setiap bulan Desember, kesepakatan seluruh dunia bahwa bulan Desember adalah perayaan Natal. Dan Natal itu untuk mengenang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam kerendahannya mau menjadi manusia, solidaritas Allah atas kesengsaraan manusia. Iya, puji Tuhan. Gimana adik-adik, semakin jelas apa yang disampaikan oleh Bu Puji tadi? Kita akan menyambut Kristus Yesus dengan penuh sukacita ya Bu Puji. Amin. Amin, amin. Oh iya Bu Bekti, Iya. karena anak-anak masih semangat Iya. dan pagi ini kita akan ajak anak-anak untuk memuji Tuhan kembali. Iya, oh Bu Puji, kita akan memuji Tuhan kembali dengan satu pujian. Gumebyar. Gumebyar, gumebyar, lintang wetan sumunar, Prabu Jonggo saking wetan madosi putra kasuwargan ingkang sampun binabar. Gumebyar, gumebyar, lintang wetan sumunar, Prabu Jonggo saking wetan madosi putra kasuwargan ingkang sampun binabar. Puji Tuhan Mbak Ruth. Gimana Mbak Ruth, masih tetap semangat? Puji Tuhan Bu Sinta, semangat. Dan tak terasa Mbak Ruth, kita sekarang sudah berada di tengah-tengah ibadah. Iya betul sekali Bu Sinta, sepertinya cepet banget ya Bu. Ya, dan saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan pagi ini ya Mbak Ruth. Wah ini yang saya tunggu-tunggu Bu. Oh iya Bu Sinta, siapa ya kali ini yang membawakan firman Tuhan? Wah, Mbak Ruth penasaran kayaknya ini. Jelas dong Bu Sinta, tuh adik-adik di rumah udah nunggu-nunggu dan siapa ya yang membawakan firman kali ini adik-adik? Baiklah Mbak Ruth, dan adik-adik di rumah firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita. Siapa hayo? Ya benar, Bapak Pendeta Septian Gali. Wah tambah semangat nih saya Bu Sinta dan tak sabar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari Pak Pendeta. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati, telinga kita terlebih dahulu dan kita akan memujikan satu pujian. Apa itu? Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar,
anak-anakku yang diberkati Tuhan, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Saat ini kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, di dalam ibadah secara online. Kita siapkan terlebih dahulu Alkitabnya, kita ambil Alkitabnya, kita persiapkan. Bagi orang tua, papa, mama, silahkan mendampingi putra-putrinya untuk ibadah anak dan remaja secara online. Sebelum merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, mari kita berdoa, ikuti Pak Pendeta berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Berfirmanlah Tuhan, haleluya, amin. Oke, mari kita membukanya, Alkitab yang sudah kita persiapkan dan anak-anak tadi sudah persiapkan di rumah masing-masing di dalam Injil Lukas. Betul, Injil Lukas ada di dalam Perjanjian Baru. Mari kita buka bersama-sama Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-39 sampai yang ke-45. Lukas pasal yang pertama, ayat 39 sampai yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua, anak-anakku yang diberkati Tuhan, yang dengan setia membacanya dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita saat ini difirmankan bahwa tadi siapa yang saling bertemu. Tadi dituliskan di situ, siapa yang saling bertemu? Betul, Maria dan Elisabet yang saling bertemu. Maria dan Elisabet bertemu untuk apa? Nah, mari bersama-sama kita menyaksikan cuplikan video. Untuk apa Maria dan Elisabet bertemu? Kemudian ketika bertemu, melakukan hal apa? Kita saksikan di video berikut ini. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya
mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, itu tadi cuplikan cerita Maria dan Elisabet ketika bertemu. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, ketika Elisabet tadi bertemu dengan Maria, Elisabet sangat bergembira. Mereka berdua saling menyayangi satu dengan yang lain. Mereka memberikan salam kepada Elisabet. Mereka itu adalah Maria. Maria memberikan salam kepada Elisabet dengan penuh kasih. Pada masa Tuhan Yesus Kristus, salam adalah doa. Salam adalah ungkapan kasih. Jadi pada waktu itu Maria berlari-lari menjumpai Elisabet, memberikan salam yang penuh kasih, mengungkapkan doa kepada Elisabet. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya kita menunjukkan rasa sayang, rasa mengasihi kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, atau kepada orang lain yang kita jumpai di dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Betul, dengan memberikan salam dan ungkapan kasih dengan penuh cinta sambil tersenyum. Itulah ungkapan yang penuh kasih, ungkapan yang mendoakan. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, dengan senyum dan menyayangi keluarga beserta teman-teman, maka mereka juga akan bahagia. Tetapi jika kita melukai teman-teman kita, misalnya ya, meminjam mainannya tanpa izin, misal mengolok-ngolok, itu hal yang tidak baik. Untuk itu mari kita melakukan hal yang baik di dalam kehidupan ini. Bagaimana hal yang baik itu tadi? Yaitu berjumpa dengan memberi salam sambil memberikan senyuman yang penuh kasih. Coba dicontohkan, senyum yang penuh kasih itu bagaimana? Yang pakai bando? Oke. Yang baju merah, senyum yang penuh kasih? Terima kasih. Senyum yang penuh kasih bisa juga contohnya seperti pamong-pamong kita. Seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Ini adalah senyum yang penuh kasih, senyum yang mengungkapkan doa di dalam kehidupan ini. Nah, anak-anakku yang diberkati Tuhan, sekarang jangan tunggu. Sekarang jangan menunggu lagi. Mari kita berdiri. Kita menjumpai orang tua kita. Kita memberikan salam dan memeluknya sambil memberikan senyum yang terindah. Di dalam rumah itu ada siapa? Ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada Pak D, ada Bude. Mari kita memberikan salam dan memeluknya sambil mengungkapkan kasih. Silakan, dipersilakan diri dan menjumpai orang tuanya. Mungkin orang tuanya ada di sebelah sana, silakan dijumpai. Mungkin orang tuanya ada di belakang, mungkin bapaknya ada di kamar. Ayo kita jumpai, kita peluk, kita memberikan salam dan memberikan senyum yang terindah. Mari kita pergi memberikan salam itu kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Kita memberikan salam karena salam itu adalah bagian dari doa. Silakan. Kalau sudah, silakan kembali lagi ke tempat duduk. Mari kita bersukacita, mari kita melakukan hal yang baik, memberikan salam kepada orang lain sambil
memberikan ungkapan kasih itu di dalam senyum kita. Itu adalah bagian dari doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami sudah memberikan salam, kami sudah memberikan ungkapan kasih. Di dalam salam itu kami mengungkapkan doa untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, untuk orang yang kami jumpai di dalam kehidupan ini. Biar salam itu menyatakan berkat. Demikian seru harapan dan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak-anakku yang diberkati Tuhan, sekarang kita akan membuat aktivitas di dalam ibadah saat ini. Anak-anak bisa menyiapkan kertas. Nanti kertas ini anak-anak bisa membuat gambar seperti ini. Ada matanya, ada senyumnya, seperti itu ya, lingkaran. Pakai kertas apapun, tidak apa-apa, dipersilahkan. Orang tua, papa, mama silakan membantu putra-putrinya. Gambar seperti ini, di bawahnya ada tulisan ayat hafalan. Di bawahnya ini ayat hafalan di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6a. Tulisannya seperti ini ya. Bisa ditulis tangan atau diketik atau dan di print. Orang tua bisa membantunya. Sesudah itu anak dipersilakan berfoto. Dipegang seperti ini, didampingi oleh orang tuanya. Contohnya seperti ini. Silakan dikirim ke Bu Bekti, ke nomor yang di sini ini, dikirim ke Bu Bekti. 20 anak yang pertama akan mendapatkan ungkapan kasih salam dari Pak Pendeta sebagai ungkapan doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan Pak Pendeta tadi Bu Puji luar biasa. Iya. Betul sekali, seperti Elizabeth dan Maria. Iya. Mereka berjumpa dan saling menyayangi sebagai seorang saudara. Iya, betul sekali Bu Puji. Kita harus bertemu dengan teman-teman. Kalau kita bertemu ya Bu Puji dengan teman kita harus saling mengasihi, Bu. Iya, betul. Kita harus selalu tersenyum. Iya. Enggak boleh cemberut, menakutkan. Waduh. Ayo. Siapa di rumah kalau bertemu teman-temannya masih suka cemberut, masih suka pasang wajah yang menakutkan? Aduh. Wah, puji Tuhan gak ada. Tidak ada, iya puji Tuhan. Seperti pesan Yesus Bu Puji, kalau kita harus menjadi lilin gemerlap. Betul, iya, betul. Dalam malam yang gelap Bu Puji, dalam dunia ini. Benar. Ya, seperti pujian yang akan kita pujikan kali ini Bu Puji, yaitu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Puji Tuhan, pagi ini saya sangat merasa diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, semua adik-adik di rumah juga merasa terberkati kan? Puji Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Ya, betul sekali Mbak Ruth. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Meskipun kita di rumah saja, tapi kita harus tetap bersyukur Mbak Ruth. Oke, sambil mempersiapkan persembahan kita buat Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Yesus kekasih jiwaku. Yesus
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ya, tak terasa Bu Bekti, ternyata kita sudah di ujung ibadah. Iya, tapi adik-adik di rumah jangan sedih. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan para pamong yang luar biasa. Juga tentunya loh. Nah, dan di channel yang sama ya. Iya, betul. Oke. Betul sekali Bu Bekti. Oh, betul. Sebelum kita berpisah, kalau di awal tadi Ya. kita sudah dibuka di dalam doa, maka di akhir ibadah ini pun Iya. kita juga tetap berdoa. Baik, betul. mari kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan sudah berkati kami di dalam kami mengikuti ibadah sepanjang hari Minggu ini. Kami percaya Tuhan berkati kami, Tuhan melindungi kami di masa pandemi ini. Kami menyerahkan anak-anak yang belajar di rumah. Kami menyerahkan bangsa negara kami. Kami menyerahkan gereja di mana kami berada. Kami serahkan semua tim multimedia dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga percayakan para pamong dimanapun berada dalam aktivitas mereka, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami percaya Tuhan juga terus menuntun kami sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, baiklah anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan pamitan dulu. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Walaupun ibadah kita secara virtual ya. Oh iya, jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Dan bila keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke, tetap memakai masker jika keluar rumah dan rajin cuci tangan. Oke, kalau begitu kita tutup ibadah kita hari ini dengan memuji Tuhan dan satu pujian, Dia lahir untuk kami. Selamat berhari Minggu, selamat mempersiapkan dan menyambut kelahiran Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.